Indra, Anggi, Denis, Dirga, Barat, Hafizah, Alwa, Isya, Isnaina, Khairunisa, Kansa, Mila, Muhammad Akmal, Muhammad Dafar, Muhammad Karim, Muhammad Rafa, Adib, Putra, Pakai, Tis, Rizka, Sofiatul Hasanah, Tirta, Alerina, Winda, Jawa, Galva. Sebelum belajar kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila pesan negara, karena dimakmur sentosa. Berikan di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan memulai kegiatan belajar mengajar. Kemarin sudah sampai kepada pembahasan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Sekarang silakan buka di buku paketnya halaman 171. Halaman 171. Kemarin sudah belajar tentang iman dan Rasul, pokok penyebabnya. Apa itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Rizka. Ya. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang bisa jawab? Anita? Ya. Apa mengerti iman kepada Nabi dan Rasul? Ya. Membenarkan atau juga meyakini bahwa Allah telah mengutus hambanya seorang laki-laki untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, tetapi ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara pengertiannya Allah mengutus seorang laki-laki untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Tetapi kalau Rasul diutus oleh Allah untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat manusia. Itulah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi itu siapa Nabi? Nabi siapa? Untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul itu siapa? Untuk dirinya sendiri dan umat manusia atau umatnya. Nah, ini pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu Allah telah mengutus hambanya seorang laki-laki disampaikan kepada Allah wahyunya kepada Nabi tersebut untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, sekarang kita akan
lanjutkan kepada tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul kalian bisa buka di halaman 172. Di halaman 172 itu ada 4 tugas. Ada 4 tugas Nabi dan Rasul. Pertama baca ya 4 tugas itu sebagai saksi bagi umatnya. Sebagai saksi bagi umatnya. Berarti kalau Nabi Adam itu menjadi saksi bagi umat Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim bersaksi untuk umatnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa bersaksi untuk umatnya Nabi Isa. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil kiamat dia akan bersaksi untuk umatnya yaitu kita. Dan itu pada saat ini sampai nanti hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan saksi sebagai umatnya? Ada bisa jawab? Nah, yang dimaksud dengan saksi kepada umatnya nanti baginda Rasulullah SAW akan membackup, akan menyatakan saksi. Misalkan Andika waktu hidupnya menjalankan perintahnya, perintah dan Rasulnya, waktunya subuh sholat subuh, waktunya masuk bulan Ramadan puasa Ramadan, waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah mengeluarkan zakat. Dan kalau sudah dewasa punya uang, punya biayanya melaksanakan ibadah haji, Nah nanti baginda Rasulullah dan Nabi kita Rasul kita nanti akan bersaksi di yaumil kiamat. Ya Allah, yang bernama Andika, umatku dulu menjalankan perintah Allah dan perintahku, maka tolong masukkan dia ke dalam surga. Alhamdulillah. Yang kedua, apa tugasnya kedua? Sebagai pembawa kabar gembira. Apa yang maksud pembawa kabar gembira? Ya. Sudah disampaikan dalam surat Al-Jadalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang menuai kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia. Contohnya kebaikan yang tidak sia-sia apa? Kalian menyiapkan alat tulis spidol, ya. Ini sia-sia enggak? Enggak sia-sia. Contohnya mana? Kalian menyiapkan alat spidolnya dipakai oleh bapak atau ibu guru. Terus bapak ibu guru menulis di papan tulis. Ini ilmunya bisa tersampaikan ya kepada kalian? Makanya satu kebaikan itu akan tersampaikan kebaikannya kepada orang itu namanya kabar gembira. Ya. Kemudian tugas yang ketiga apa? Sebagai apa? Memberi peringatan. Contoh masih dalam surat Al-Jadalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang menuai keburukan, maka dia pun akan mendapatkan keburukannya itu. Bisa kalian kasih contoh kira-kira? Contohnya keburukan itu. Contohnya mencuri. Apalagi kalian menjahit teman kalian dengan misalkan di tempat duduknya pakai permen karet, ya. Teman kalian misalkan keluar istirahat, terus tempat duduknya kursinya ditempelin permen karet, dia bisa duduk dia. Nggak taunya dia lupa, kemudian didudukin sama si anak yang menaruh di kursi tersebut. Ternyata dia apa namanya makan itu ya ternyata makan buah. Karena dia lupa, dikasih lupa sama Allah, akhirnya dia mendudukin kursi yang dia tempelin permen karet. Itu salah satu contoh. Itu contoh dunia. Belum lagi nanti contoh dia. Siapa yang membuat keburukan maka di sana pun akan mendapatkan keburukan juga. Yang keempat apa lagi yang keempat tugasnya? Sebagai guru dakwah. Nanti Rasulullah akan menyampaikan tentang bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan pahala, tentang bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan.
bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan keburukan. Dan itu sudah didakwahkan melalui dalil Al-Quran dan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis tersebut diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya, seperti yang dibukukan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Baik, dari sini ada pertanyaan tidak? Ada. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya di halaman di halaman 186 bagian pilihan ganda A dan B. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Oke, sudah? Baik, kalau sudah kita akan koreksi bareng-bareng. Silakan dibuka, dicermati dan dipahami setiap pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tentang Nabi dan Rasul dari 5 poin tersebut yang benar terdapat pada nomor 1, 4, dan 5. 1, 3, dan 5. Tugas Nabi dan Rasul sebagai saksi daerah. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak Nabi dan Rasul. Dan yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Nabi dan Rasul kepada setiap umat manusia. Yang kedua, perhatikan narasi berikut. Di ayat kelak akan diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul, serta siapa yang hanya mengaku mengikuti Nabi dan Rasul, tapi amal perbuatannya mendurhakai mereka. Tugas Nabi dan Rasul yang masuk pada ayat tersebut adalah sebagai yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. Mujizat Al-Quran sesuai pernyataan pada nomor 3, 4, dan 5 adalah berlaku sepanjang masa logis bagi yang mau memahaminya bukti kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Silakan kalian cermati tabel berikut ini. Pasangan yang benar pada tabel tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan kisah berikut. Melalui Abu Thalib, Nabi Muhammad sudah ditawari harta dan kekuasaan oleh pemuka suku Quraisy. Sebagai imbalan, Nabi Muhammad harus menghentikan dakwahnya. Kisah tersebut menunjukkan sifat mustahil bagi Nabi, yaitu sifat khianat. B. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad mendapatkan hadiah jeruk limau dari seorang perempuan. Nabi SAW kemudian memakan semua jeruk yang dibawa kepadanya. Setelah semua jeruk dihabis, perempuan tadi pun pulang dengan perasaan senang. Riwayat tersebut menunjukkan salah satu hikmah sebagian bagi Rasul, yaitu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah menunjukkan bahwa ya, jawabannya adalah A, sifat jahil. 7. Perhatikan narasi berikut. Di antara para nabi dan rasul ada yang dikenal dengan istilah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi memiliki berbagai keutamaan sebagaimana tercermin dalam arti Ulul Azmi itu sendiri. Berikut ini yang bukan keutamaan sebagaimana maksud pada narasi tersebut adalah kekuatan. 8. Perhatikan tabel berikut. Nabi Nuh, Nabi
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Pasangan Nabi Ulul Azmi dan keteladanan yang tepat ialah sembilan. Perhatikan pernyataan berikut. Perilaku berinternet yang aman dan bertanggung jawab terdapat pada nomor 2, 3, dan 10. Andi punya hobi edit video, ya pun bergabung di grup media sosial edit video atas ajakan temannya. Ternyata ada beberapa teman yang sudah dikenal Andi, tapi banyak juga yang tidak dikenalinya. Sikap Andi yang aman dan bertanggung jawab adalah yang kedua, pada orang misalnya sudah mengenal baru diberikan informasi yang silakan ditulis betulnya berapa. B. Terakhir Bapak mau refleksi. Kesimpulannya pada hari ini kita telah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Seperti yang kalian ketahui, iman kepada Nabi dan Rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran ada berapa Nabi? 20 Nabi. Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya kita meyakini, membenarkan bahwa Allah mengutus seorang hamba berupa laki-laki untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Tugas Nabi dan Rasul itu memiliki berapa? 4 tugas. Yang pertama sebagai laki dan umatnya, yang kedua sebagai kabar gembira, yang ketiga sebagai peringatan, yang keempat sebagai juru dakwah. Dari sini kalian sudah paham? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, kita tutup sampai di sini mata pelajaran PAI pada bab iman kepada Nabi dan Rasul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.